Salam kasih dalam Yesus Kristus. Kita sungguh mengucap syukur atas kasih dan anugerahnya senantiasa menyertai kehidupan kita. Salam berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 14 Agustus 2025. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu, ya Allah Tritunggal. Engkau sungguh setia, menuntun dan senantiasa memelihara kehidupan kami. Saat ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk memahami firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan, dan renungkan dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 26 hingga ayat 31. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapuskan dosa itu. Sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Bayangkan betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas orang yang menginjak-injak anak Allah dan menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan menghina roh anugerah. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, "Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan." Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Amin. Jangan sampai durhaka. Dasyamo Ami Unnea. Salah satu kisah sedih yang mungkin pernah kita dengar, kita lihat mengenai orang-orang Kristen yang setia, baik, taat, dan bersemangat, tetapi kemudian menjadi murtad. Kita tidak tahu apa penyebabnya, dan terkadang berbagai hal menyebabkan hal itu terjadi. Yang pasti, terkadang mereka bisa menjadi murtad. Penulisan surat Ibrani dalam kitab Ibrani sangat prihatin dengan terjadinya kemurtadan, terutama karena pengaruh ajaran yang berpengaruh di kalangan orang Kristen asal Yahudi. Mereka terpengaruh oleh ajaran yang menekankan keharusan mengikuti tradisi umat Israel, terutama sunat. Nah, hal itu juga menjadi masalah bagi mereka yang bukan orang Yahudi, sebab mereka pun diharuskan mengikuti tradisi Yahudi. Oleh penulis dalam kitab Ibrani, orang-orang Kristen yang menganut paham demikian disebut sebagai orang yang sengaja berbuat dosa setelah mengenal kebenaran. Dan bagi mereka itu tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Itu kita lihat dalam ayat 26. Dan ayat 27, mereka disebut orang durhaka yang akan dihanguskan oleh api penghakiman. Jika penulis dalam kitab Ibrani menyebut kengerian yang akan dialami oleh orang durhaka, orang yang menginjak-injak anak Allah, menghina roh kasih karunia, itu bukan menakut-nakuti,
bukan pula untuk menggambarkan bahwa Allah sebagai pendendam. Namun semua itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kasih Allah yang kekal dan secara sempurna dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Inilah yang ditegaskan, bahwa sesudah Kristus tidak ada lagi korban lain untuk menghapus dosa. Sesudah Kristus, yang masih akan terjadi adalah penghakiman. Oleh karena itu, setiap orang harus mengambil keputusan dalam kehidupannya. Menerima atau percaya dan ia hidup, atau menolak dan binasa. Kamu telah menerima Kristus sebagai Kristus Juru Selamat dan hidup dalam kebenaran di dalam Dia. Tetapi sangat menyedihkan jika ada orang yang mengaku percaya, tetapi kembali berkanjang dalam dosa. Terjatuh karena kelemahan. Sebagai manusia berdosa, mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi terus hidup berbuat dosa dalam kesengajaan, itu disebut kedurhakaan. Berkanjang di dalam dosa mungkin bisa berlangsung lama, tetapi Allah berpanjang sabar. Namun kita ingat dan harus perlu kita renungkan bahwa di hari penghakiman semua itu pasti akan berakhir dalam kengerian. Jangan sampai terjadi. Amin. Kita akan berdoa. Ya Allah, Tuhan kami sungguh percaya bahwa Engkau selalu setia, walaupun seringkali kami tidak setia kepadamu. Dalam sepanjang kehidupan kami hari ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus menolong kami, menuntun kami, agar kami hidup di dalam kebenaran, dan kami hidup taat setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, jika sampai saat ini kami masih hidup berkanjang dalam dosa. Namun kami percaya bahwa oleh tuntunan Roh Kudus, kami akan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percayakan seluruh kehidupan kami Tuhan dalam tuntunan dan pemeliharaan Roh Kudus. Ini ungkapan syukur kami, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.